Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri, NIM 119130108 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 kosakata yang untuk minggu keempat ya, di mana saya mendapatkan bahasa pertama itu yaitu sinyal digital. Apa itu sinyal digital? Merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Dan sinyal yang mempunyai dua keadaan ini biasanya disebut dengan bit. Terus secara umum jumlah kemungkinan nilai yang terbentuk oleh kombinasi n bit adalah sebesar 2n per buah. Selanjutnya itu bisa kita melihat contohnya ya. Contoh kasusnya ada sistem digital dengan lebar 1 bit atau 1 byte atau 8 bit. Maka nilai-nilai yang dapat dikenali oleh sistem adalah bilangan bulat. Untuk sistem itu, namun dengan semakin lebarnya bandwidth digital di zaman sekarang ini membuat semakin tipisnya perbedaan antara digital dan analog sistem, dan juga kelebihannya ini dimanfaatkan secara optimal oleh teknologi internet, misalnya dengan menaruhkan ke suatu website atau umumnya disebut dengan mengunggah. Cara seperti ini disebut online view. Oke, selanjutnya transformasi Laplace adalah perubahan di mana perubahan terhadap suatu hal yang keadaannya jika suatu hal yang keadaannya berubah. Contoh transformasi pada sistem yaitu transformasi Laplace banyak dipakai dalam perhitungan dan analisis sinyal kontinu dan hanya dapat digunakan pada sistem linear tak ubah waktu. Karena sistem yang akan dianalisis merupakan sistem yang linear, maka digunakan persamaan diferensial yang linear. Oke. Sebenarnya teknik ini ditemukan sebelumnya oleh Euler, seorang ahli matematika, Prof. Lipschitz, Swiss, abad ke-18. Oke, selanjutnya discrete ya, bisa kita katakan di sini artinya tidak saling berhubungan. Lawan dari kontinu. Objek yang dibahas dalam matematika diskrit seperti bilangan bulat, graf, atau kalimat logika tidak berubah secara kontinu, tetapi memiliki nilai yang tertentu dan terpisah. Selanjutnya ini bisa dikatakan bahwasanya diskrit ini ditemukan di India pada tahun 100 Masehi dan di Arab pada tahun 8 Masehi hingga zaman Renner, ketika temuan baru matematika berinteraksi dengan penemuan ilmiah baru yang mengarah pada peningkatan yang cepat di dalam laju penemuan matematika yang berlanjut hingga kini. Selanjutnya itu transformasi Z, yang mana banyak digunakan pada pengolahan sinyal digital yang merupakan bagian dari sistem kendali digital. Fungsi alih yang digunakan untuk melihat grafik respon sistem juga menggunakan transformasi Z. Transformasi Z mempunyai metode yang sama dengan penggunaan transformasi Laplace ya, dalam pengolahan sinyal kontinunya. Transformasi Z pada sinyal diskrit. Dan bisa kita lihat ya, transformasi Z memainkan peran yang sama dalam analisis sinyal waktu diskrit dan sistem LTI inverse waktu linear sebagai transformasi Laplace. Selanjutnya sinyal kontinu. Sinyal kontinu adalah sinyal yang ada setiap saat nilainya atau dengan per waktu yang kontinu dan ditulis dengan bentuk XN. Fast Fourier transformasi adalah suatu algoritma untuk menghitung transformasi Fourier. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.